Kita lanjut lagi. Apa closing ya? Hah? Kecewa nggak Jebret? Oh preview, ya. Preview nih yang pertama, previewnya ya. Ini katanya kalau nggak dideketin mic-nya, suaranya nggak stabil. Ya, terus kedua itu tadi layar di belakang yang waktu looping ganggu. Ya, ketiga pas Mas Aryo ngomong ini apa namanya mic-nya ngalangin. Ya, terus yang keempat ini mejanya kurang melengkung. Ya, terus yang kelima, ya, yang kelima ini terlalu kaku katanya, balik lagi ke yang dulu. Terus yang keenam katanya udah sih catatan gue tadi. Lu nyatet itu tadi ya? Nyatet itu tadi diem. Tapi pertanyaan gue ya sebelum previewnya Community Shield ya. Ya. Kan tadi ngomongin pemain umur berapa? Belasan. 14, 15, 16. Gue mau nanya 15-16 tahun lu pada ngapain? Seorang Harpa dulu deh, 15-16 tahun dulu lu lagi SMP, terus ngapain lu waktu itu? Gue ya Nyims atau kagak gue, kagak anak baik-baik gue. Atau udah ML dulu 15-16? Main Mobile Legend kan? Iya kan dulu belum ada. Ya, jadi apa lu 15-16? 15 ya gitu-gitu. Ya, karena banyak juga ternyata penonton kita 15-16. Iya makanya tadi gue kesitu juga, gila 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Lu ngapain 15-16? Ya main aja udah, main nongkrong udah main. Lu SMP 15-16? Iya SMP lah, masa kuliah. Sorry, di Jakarta atau Jakarta, di Inggris? Di Jakarta. Oke. Ya paling nongkrong di rumah temen, main muter-muter, udah naik motor dulu gue Badung gue. Kalau itu gue suka naik motor. Udah nonton bola? Udah dari umur 5 tahun gue, dari 6 tahun. Bola? Iya. Oke. Cuman apa ya prestasi lu berarti 14-15 tahun? nggak ada. Nggak ada. Ya ampun Harpa. Nggak Udah ada. pacaran? Belum. Oh belum. Pantesan. Mas Aryo 15-16 kalau 15. ingat 14 berarti 15-16. 15-16. Gue juara junior tenis. Asik. Beda mainnya tenis lagi. Nih guys kita lihat nih. Waktu Pantes itu jago Mas Aryo padel. juara junior tenis. Bukan nggak ada goblok. Abrar maksud gue nih ntar disambungin di hari Senin lo harus cari foto itu. Jadi acara ini tuh continue-nya tuh dapet, bukan cuman analisa tapi kemudian dari obrolan-obrolannya ini. Lo nonton CBS nggak sih? Ntar gue kirimin fotonya berat, tenang. Gue nggak bohong. Tuh lihat Pasti. umur 14-15 aja Mas Aryo udah punya foto loh. Wow. Dia waktu itu fotonya nggak pakai yang dijemur gini, dia udah pakai foto digital. Eranya beda. Lo juara tenis di Singapura? Ya. Tuh di Singapura bukan di Indonesia loh. Singlish. Udah pacaran Mas? Udah. Wih, gila Mas Aryo. Lo, Bodak? 15-16 di era gua mah itu di eranya 2015-an gitu ngegame banget. Main Bang. PS. Jadi main PS tuh lagi banyak-banyaknya PS, turnamen PS. Jadi gua tuh banyak ikut turnamen PS tuh dulu. 14-15. Umur-umur segitu. Jadi game tuh lagi banyak banget baik digital maupun mobile. Jadi gue mainnya banyakan yang PS-nya tuh bukan yang mobile. Jadi umur segitu lagi bisa ngabisin 8 jam sehari lah. Rental ya Jal ya. Gila tuh rental. Jadi ini Banyak tuh. jambang beneran apa? Bang, beneran jangan digituin bang. Sakit bang. Saya pakai bullpen. Bullpen. Kayak ini kalau kata Mas Aryo kayak heran katanya. Udah pacaran lo 14-15? Belum ada. Oh, belum. Ketemunya di umur 16 tahun sama yang sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Yang dari 16 sampai sekarang lo Iya, pacaran? udah ketemu tapi waktu itu belum pacaran. Jadi ketemunya di tahun-tahun segitu. Pacarannya berapa tahun? Sekarang udah 7 tahun. Ah, nyesel lo ntar. Enggak lah. Mending lo yang lain Tuh dulu, udah. baru nikahnya sama dia. Asli dah ya. Nah kita 14-15 coba teman-teman juga ingat-ingat lah waktu kalian 14-15 kalian itu masih ngapain? Ah ini saya masih 14-15 katanya. Ya. Ada Community Shield. Ya. Dan karena itulah makanya kita juga mulai DPI-nya hari ini ya. Dan ini juaranya Liga Inggris melawan FA Cup. padahal mereka juga udah main di akhir musim ya. Iya. Ya kan pas gue nonton ke sana tuh lawannya Crystal Palace juga Penutupan, kan. betul. Iya gue sih kalau nonton ya langsung ke sana lah. Asik. Pokoknya lu banyak-banyak bacot ngomong di YouTube kagak pernah pernah nonton ke luar negeri langsung mau ngapain? Pelatih bukan, punya sertifikat enggak, ngambil kurikulum pandit enggak ada, belum pernah lihat langsung ke stadion, ngaku jadi pandit. Ampun dah kadang-kadang lah, udah belakang layar aja. Kayak Abrar aja sekarang udah keluar negeri. Nonton Arsenal. Nah, Gary langsung. nonton Liverpool. Gua garage sale. Asli biar ini studio, makanya diomel-omelin lagi studionya. Kesel gak lu? Tapi ini akan serius gak sih atau coba-coba pemain guys? Crystal Palace Liverpool, khususnya Liverpoolnya deh. Biasa serius. Kalau Community Serius Shield, ya, sambil biasa kita lihat juga serius. kemungkinan line up-nya. Kan berapa kali dia ketemu
City tuh ketemu Arsenal juga ya Arsenal enggak ya? juga Sempet pernah. ya. Ya juara FA kan City. Ya, jadi emang biasanya serius walaupun nanti mungkin ada pergantian atau enggak, cuman gua rasa starting 11 kayaknya bakal potretnya seperti ini gitu. Ya. Liverpoolnya seperti apa, akan membawa musim ini kemana, tapi nggak tahu ya kita ya apa bisa langsung tune in apa enggak. Cuman kalau yang existing kayak Kerkes sudah ngasih bukti, lalu Frimpong juga udah ngasih penampilan bagus, dan juga Florian Wirtz yang pasti ya. Kayaknya itu udah pasti jaminan bakal jadi starter. Berarti kalau Words masuk, McAllister tetap main, Sobo ngalah. Gravenberch berarti Sobo yang kalah. Sobo. Sobo. Dan McAllister kalah juga dong, karena dia balik lagi ke yang bukan Yang ke ke tengah. playmakernya di belakang striker dong. Wirtz kan mobile banget ya, bisa ke nyisir ke kiri, bisa masuk dari kanan. Kalau si McAllister kan nggak sampai sejauh itu, nggak selebar itu, tapi maju mundurnya dia mungkin punya mobilitas yang sama gitu. Cuman untuk width-nya atau kelebarannya Wirtz sih yang lebih bakal bisa masuk dari sisi kiri atau kanan. Iya, dan ini kayaknya bakal ideal banget bagi Liverpool karena bisa dikatakan separuhnya kan ada pemain-pemain baru nih. Jadi harus diseriusin, dan gue ngeliat jadwal Liverpool di 5 pekan awal di Premier League itu kan juga bisa dikatakan relatif cukup tricky ya. Lawan-lawannya cukup tricky, udah ada Arsenal di sana, Newcastle juga ada di sana. Jadi semakin cepat ini tim main banyak-banyaknya, gue rasa ini akan makin bagus juga. Apalagi persaingan di tiap posisi itu ketat banget ya. Ya. Dan Slot juga ngasih indikasi di interviewnya terakhir kalau kedatangan Frimpong itu bukan semata-mata buat persaingan sama Bradley, tapi dia mantau ini sebagai penggantinya mau Salah juga. Karena akan ada 6 pertandingan Salah bakal absen di bulan Desember ke Januari. Piala Asia. Piala Afrika. Ah, Jadi iya. Frimpong ada indikasi mainnya kayaknya bakal dicoba-coba banyak sebagai sayap juga di musim ini. Harpa di Community Shield ini? Ya kalau kita lihat dari historinya kan sebenarnya nggak ujuk-ujuk juga ya tim yang diunggulkan. Dalam hari ini Liverpool juga bisa menang. Dalam banyak kesempatan malah kadang-kadang tim yang katakanlah dalam hal ini Liverpool Ya, di diunggulin. pertandingan terakhir juga keteteran ini lawan Palace. Betul, dan Palace sendiri juga di final FA Cup kan lawan City kan kita lihat mentalitasnya luar biasa. Iya. Jadi buat mereka, ya buat Liverpool ini kan kasarnya nothing kan. Tapi buat Crystal Palace kalau mereka dapat gila loh. Tim seperti Crystal Palace dalam waktu 3 bulan bisa 2 gelar kan, atau 4 bulan kan itu luar biasa. Jadi mentalitas ini. Tapi kalau soal materi kita nggak usah debat tebel lah. Bagaimana kita lihat. Debat tipis aja ya. Debat tipis aja boleh. Jangan debat tebel ya. Nah, tinggal Nah, mungkin pemain Crystal Palace ada yang porak-porandain pertahanan Indonesia yang kata lu Yoi. kuat itu loh. Masih ada Eze sama Olise, masih Olise kan waktu itu. Yang si siapa? Japanese itu Pemain ya. Jepang. Oh Jepang. Oh iya. Itu Iya. bisa memporak-porandakan lini pertahanan Iya, Indonesia iya, yang gue Daichi- bilang tadi kuat Daichi- itu Iya, loh. tapi kan Daichi itu kan kan ada 11 pemain Jepang. Ada 11. Terus? Iya, kalau ini kan 1. Berarti kan Ini- bagus. Iya bagus, tapi Kualitas, kualitas. 1. Ini kalau main Palace biasanya Palace Tilada itu ngasih nih. Palace di Aldai. Ngasih ya? Tuh kan, dia. ngasih kan. Ngasih dia. Langsung Luar biasa. Palace di Aldai. Ntar dulu Mas Harpa belum beres. Ya, tadi. tapi kan itu semua nanti tinggal dilihat menjelang hari H kan. Biasanya itu bisa ada indikasi-indikasi lain Menjelang tuh. hari H? Ya, itu berapa juga. kali lu menjelang hari yang nggak jadi-jadi? Ya, kadang-kadang kan update soal ya kan kondisi pemain kan. Kondisi Nah, pemain. itu Iya, itu iya, kadang-kadang kita bisa nih nganalisa nih A, begitu hari H tuh berubah, langsung B bisa. Bisa cancel ya? Ya itu ngeri emang soalnya. Iya iya. Padahal orang udah datang nonton apa di sana mainnya bagus, nggak Ya taunya. tiba-tiba ada yang cedera kan, Bener, atau tiba-tiba ada isu di ruang ganti, itu bisa langsung berubah tanpa mikir 2 kali gitu. Tapi Palace ini intinya menurut gue punya Sejak pelatih yang ini kan. Glasner. Iya, iya, Gokil iya. tuh pelatihnya. bagus. Oke kalau begitu nanti kita sama-sama nonton aja ya. You'll Never Watch Alone di live reactions. Crystal Palace berhadapan dengan Liverpool, tentu saja dengan Vaniko yang belum kita calling, tapi biasanya dia pasti bisa. Ya, kita belum calling sih sebenarnya, tapi saya sebut aja. Saya belum calling asli. 50.000, ayo Palace raih trofi kedua. We have Super Oli Glasner dari Palace Till I Die. Thank you. Kemudian juga kita nggak bisa.com 50.000 set keren, komentar miring biarkan, itu tidak menafikan kerja keren CEO dan tim. Terus berkreasi, awas di ATM ya, sebab ATM masih Ilegal. Legal. awas di ATM siapa ya? sebab Amati ATM. tiru itu kali. Bang. Oh, awas di ATM-in Iya. sebab ATM itu kan masih legal. Legal, di ATM. Thank you kita.
Gakbisa.com, kata-katamu tuh menenangkan hati gue lagi gitu loh. Awas, ATM. Ya kan, kata-kata lu tuh membuat gue tuh jadi tenang lagi gitu dibanding tadi kata-kata yang nggak nyawer itu. Udah nggak nyawer kasar ya. Kalau lu nyawer terus kasar kan gue masih terima ya. Di orang udah ditransfer. Ya kan? Lu kalau mau ngomel tuh nyawer. Ini kebalik, yang mau ngomong baik malah nyawer. Iya. Heran bener, udah. Mulai gue pikirin membership nih. Nih Rizal nih, waktu itu dia yang jawab Ten Hag. Musim lalu ya. 25.000 Musim lalu. samuan Boleh depan belakang. Prediksi lagi dong pelatih yang pertama dipecat. Oh, kalau pertama sulit, tapi kalau tim besar yang bakal dipecat entah kenapa gue mikir Arteta loh. Arteta. Inilah yang kita sebut pandit tidak qualified. Karena dia bilang entah kenapa. Faktornya nih, Bang. Gua kayaknya Arteta deh. Ada. Masa nggak ada faktor kenapanya? Nah, baru mau dijelasin, Bang. Ya tadi lu kenapa lu bahasa lu nggak tahu Karena kenapa? dibandingkan yang lain. Padahal ada Scott Gua Parker tahu maksudnya. kenapa. Nah harusnya gua tahu kenapa. Maksudnya kan kalau paling realistis Scott Parker karena rekam jejaknya banyak banget dipecat kalau habis promosi. Tapi kalau faktor Artetanya, Deketin, tadi udah oh balik lagi. iya, kalau faktor Artetanya Deket. dibandingkan Ya. Scott Parker, karena Arteta sendiri yang ngomong kan di musim lalu, kalau mereka tuh tim terbaik di Eropa, mereka tersingkir tapi status mereka tim terbaik. Ya, terus Jadi apa sih, pasti lu kalau di musim depan peringkat 2 lagi, apalagi lu udah dapat striker yang lu butuhin, abis itu lu striker opsinya udah banyak. Lu mau main goal getter ada Gyökeres, lu mau main false nine lu punya si Havertz, lu mau main lebih mobile ada Gabriel Jesus. Udah nowhere to hide bagi dia. Udah nggak ada lagi tempat bersembunyi bagi dia. Iya tahu, nggak usah lu terjemahin. Apapun- Nowhere to hide diterjemahin ke gue. Apapun hasil bagi Arsenal dan Arteta di musim depan selain juara, gue rasa nggak ada lagi kesempatan buat Arteta. Itu statement. Kalau juara FA Cup gimana, Jal? Gue ngeliatnya sih Premier League, dan ini bukan cuma ini doang ya. Gue validasi dari Thierry Henry juga tuh, yang dia ini apa? Ya berarti tadi Ya, bikin- analisa lu kesimpulannya karena lu pikir hanya juara Liga Inggris lah yang menyelamatkan Arteta dan Yes. menurut lu Arsenal tidak akan juara Liga Inggris. Iya. Itu dong berarti kesimpulannya. Poinnya itu bang. Ya, itu cuman kalau yang- nggak selain itu Yang susah. jadi masalah adalah pertanyaannya yang lebih dulu dipecat, Jal. Kalau Ya. lebih dulu dipecat Arteta gue nggak setuju. Karena pasti dia akan ada di peringkat 2, 3 sepanjang musim ya. Baru nanti di ujungnya nggak tahu mereka peringkat berapa Ya, gitu. kalau Tapi nggak akan jauh dari artinya situ. kalaupun dipecat akhir musim akhir ya. musim. Ya, gitu. Nah, kalau di awal musim nih kan yang Lu sih biasa seru nih. TV kagak ada yang debat lu. Kelihatan paling pinter aja lu. lempeng lo di sana bang, lempeng di situ. Ah, di sini nggak bisa. Ngomong asal aja lu. Tuh Mas Aryo udah bertitah begitu lu. Siapa pertama? Kalau spontan uhuy. kalau gua menurut gua Wolverhampton, Vitor Pereira. Karena tahun lalu kan dia juga Tapi Kalau lu ngangkat di setengah musimnya bagus banget loh. betul, tapi kan kalau kita lihat dalam sejarahnya biasanya tim-tim yang musim lalu itu hampir kena degradasi biasanya jarang untuk dia bisa ini lagi. Roger Leicester dulu. Ya, kayak gitu. Oke lah, oke. Itu berarti tadi kita lihat aja, ntar kita ulang ya kalau memang ternyata Arteta atau juga si Victor Baia ya. Vitor tadi. Pereira. Oh, Victor Pereira ya. Victor Pereira kalau Mas Aryo siapa Mas? Nah, belum jawab tadi Mas Aryo nih. Gue bilang salah satu tim promosi. Salah satu tim promosi Ipswich. Leeds, Enggak, Leeds turun kan dia Leeds malah. ya. Leeds juga yoyo itu. Leeds United. Iya bisa juga kan jadi. yoyo juga Leeds kan. Spesialis yoyo. Kita lihat Yo, aja yo, jawaban yo. aman dari Mas Aryo ya. Hey, spontan. 200.000 rupiah. Bahas transfer La Liga terutama Atletico Madrid, Barca bang. Apakah La Liga belum masuk siklus regenerasi makanya anyep dibanding IPL? Ini kita mau bahas sebenarnya Senin. Tapi karena 200.000 ada yang mau jawabin nggak? Lihat Mas Aryo La Liga. Apa tuh? Si Rijal sikat Mas Aryo. La Liga bang. Ya kalau Cocok. gue pribadi sih masih menantikan nyetelnya Madrid ya. Nyetelnya Madrid setelah benar-benar nggak ada si Modric di tengah, mereka bakal cope up-nya seperti apa gitu ya. Kalau gue sih melihat masih nggak jauh sih persaingannya Barcelona Ya. pasti Barcelona Madrid gitu. Cuman Barcelona makin ngeri nih di Makin musim ngeri. ini, makin Serem. ngeri di musim ini dengan berapa kali pramusim yang mereka jalanin betul-betul powerful, betul-betul tanpa ampun ketika ngelawan tim manapun. Jadi ya kayaknya kalau musim lalu gue lebih jagoan Madrid sebetulnya, tapi dengan begitu banyak yang cedera akhirnya mereka keteteran. Tapi kalau di musim ini kayaknya dari awal Barcelona sih punya peluang untuk mempertahankan gelar sih. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semua komen-komennya, terima kasih untuk sawerannya. Saya juga terima kasih sarannya, katanya dipegang aja bang kalau kemana-mana biar nggak pegel tangannya. Udah coba gue pegang terus nih mic-nya nih kalau kayak begini gimana nih? Kalau ngomong supaya bisa kedengeran mulu mic-nya kita. Coba gue pegang terus kayak begini. Banyak banget ngatur lu. Elah. Ya kan? Tuh. Ini makasih Harpa
Sama-sama. malam hari ini insight-insightnya. Thank you juga. Mas Arya juga makasih, Thank you Rizal. juga. Siap, Makasih ya, keep humble ya, stay humble Ya boleh. Boleh. ya, nggak usah dipaksain. Kalau emang breok nggak bisa tuh nggak usah dipaksain. Natural bang ya. natural. Pakai pulpen. Bilang aja requestan cewek lu. Dan terima kasih juga semua JM Team yang sudah bergabung. Nanti kita ketemu lagi ya hari Minggu di Live reaction. Live Reactions Community Shield. Sampai ketemu lagi. Gue udah lama gak siaran ya. Terakhirnya apa sih ini? Terima kasih untuk Aoi. Terima kasih untuk PT Mitsindo Visual Pratama. Terima kasih untuk Sari Mande yang menemani kita dulu ya. Sekarang udah enggak ya. Nah yang mau memang gantiin Sari Mande silakan. Ini soalnya konsumsi juga lumayan makan bulanan nih. Ya guys ya, silakan yang mau kasih warteg bahari mungkin ya. Atau mungkin ada yang mau pecel lele mie dok boleh. Pokoknya kita buka aja semuanya. Apalagi yang buat saweran tadi, terima kasih semuanya. Kita sama-sama membesarkan JMTV lebih besar lagi. See you on Sunday. Yuk.